Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 2, analisis performa multiprosesor. Sebuah laboratorium penelitian menggunakan komputer dengan prosesor multicore untuk menjalankan simulasi ilmiah. Namun, mereka menemukan bahwa tidak semua core digunakan secara optimal, menyebabkan performa sistem kurang efisien. Yang pertama adalah, apa penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core pada sistem multiprosesor? Nah, penyebab utama ketidakefisienan penggunaan core adalah ketidakseimbangan beban kerja. Yang dimana, jika tugas tidak dibagi rata ke semua core, sebagian core bekerja lebih keras, sementara core lainnya menganggur. Yang kedua adalah overhead komunikasi. Proses komunikasi antar core, terutama pada sistem dengan syarat memori, dapat menyebabkan penundaan. Lalu yang ketiga adalah overhead komunikasi, yang dimana core bersaing untuk mengakses memori yang sama menyebabkan bottleneck. Yang keempat adalah algoritma yang tidak optimal. Beberapa algoritma mungkin tidak dirancang untuk memanfaatkan paralelisme dengan baik, menyebabkan sebagian besar pekerjaan tetap berjalan secara serial. Lalu, penjadwalan yang buruk. Jika penjadwalan tugas tidak memperhitungkan kemampuan core atau prioritas tugas, efisiensi dapat menurun. Nah, di sini adalah ilustrasi sederhana untuk menjelaskan ketidakefisienan pada penggunaan core di prosesor multicore. Core aktif ditandai dengan warna hijau. Sedangkan core yang tidak terpakai idle berwarna abu-abu dengan label yang menunjukkan status masing-masing. Yang kedua adalah jelaskan peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Di sini ada beberapa peran task scheduling dalam memaksimalkan penggunaan semua core. Yang pertama adalah distribusi beban kerja. Scheduler bertugas membagi tugas secara merata ke semua core untuk menghindari ketidakseimbangan beban. Yang kedua adalah pengaturan prioritas. Dengan menentukan prioritas tugas, core dapat difokuskan pada pekerjaan lebih kritis terlebih dahulu. Lalu mengurangi waktu idle. Scheduler yang baik memastikan core tidak menganggur, kecuali jika benar-benar tidak ada tugas. Yang keempat adalah optimasi paralelisme. Scheduler mengidentifikasi bagian tugas yang dapat dieksekusi secara bersamaan untuk meningkatkan performa. Yang kelima, sinkronisasi efektif, yaitu scheduler membantu mengkoordinasikan eksekusi tugas-tugas yang saling bergantung agar tidak saling menunggu terlalu lama. Ini adalah gambar alternatif diagram alur yang menunjukkan distribusi tugas ke berbagai core pada prosesor multicore. Diagram ini menampilkan task scheduler di bagian atas dengan tugas-tugas yang dialirkan ke 4 core menggunakan panah. Apa kelebihan dan kekurangan penggunaan shared memory dibandingkan distributed memory dalam sistem ini? Nah, ada kelebihan dan juga ada kekurangan dalam penggunaan shared memory. Dibandingkan distributed memory adalah kelebihan shared memory, kemudahan komunikasi, semua core dapat berbagi data tanpa memerlukan pengiriman pesan eksplisit. Yang kedua, latensi lebih rendah. Akses memori bersama lebih cepat dibandingkan dengan komunikasi jaringan. Pemrograman lebih sederhana, model shared memory lebih intuitif untuk pemrograman paralel karena tidak memerlukan pengelolaan dengan eksplisit. Nah, adapun kekurangannya adalah memory contention. Core bersaing untuk mengakses memori bersama, menyebabkan bottleneck, kurang scalable. Shared memory kurang efisien untuk sistem besar dengan banyak core karena akses memori menjadi lebih lambat. Kesulitan debugging, yaitu error seperti race condition dan deadlocks lebih sulit ditemukan pada shared memory.
Sedangkan kelebihan distributed memory adalah skalabilitas tinggi. Setiap core memiliki memori sendiri, sehingga bottleneck akses memori dapat dihindari. Lalu independensi data. Tidak ada konflik akses memori karena data lokal pada setiap core. Yang kedua adalah kekurangan distributed memory. Operasi komunikasi, data harus dikirim melalui jaringan yang memerlukan waktu lebih lama. Lalu pemrograman lebih kompleks. Nah, pemrograman harus menangani eksplisit komunikasi antar proses. Ini adalah gambar perbandingan antara shared memory dan distributed memory. Anggaran untuk meningkatkan performa sistem, apakah Anda akan menambah jumlah core atau meningkatkan kecepatan clock? Berikan analisis komprehensif. Nah, ada pilihan terbaik tergantung pada jenis aplikasi. Jika aplikasi bersifat paralel, maka jumlah core lebih efektif karena simulasi ilmiah biasanya dapat dipecah menjadi subtugas paralel. Dengan core tambahan, tugas dapat dijalankan bersamaan, mengurangi waktu eksekusi. Jika aplikasi bersifat serial atau semi-paralel, meningkatkan kecepatan clock lebih efektif. Sebagian besar algoritma paralel memiliki sistem prediction bagian yang tidak dapat diparalelkan. Dan bagian ini hanya bisa dipercepat dengan meningkatkan kecepatan clock. Pertimbangan komprehensif itu ada 4. Yang pertama adalah hukum AMDAL. Nah, menurut hukum AMDAL, menambah core hanya efektif jika aplikasi memiliki paralelisme yang tinggi. Jika tidak, keuntungan dari core tambahan akan semakin kecil. Yang kedua adalah efisiensi energi. Menambah core mungkin lebih hemat energi dibandingkan meningkatkan clock, yang dapat menyebabkan panas berlebih dan kebutuhan daya lebih besar. Lalu adalah biaya. Menambah core sering lebih murah dibandingkan meningkatkan clock pada prosesor kelas atas. Yang keempat adalah kebutuhan spesifik aplikasi. Analisis profil aplikasi diperlukan untuk memilih opsi terbaik. Jadi kesimpulannya adalah jika simulasi sangat paralel, maka tambah jumlah core. Jika simulasi tidak sepenuhnya paralel, maka tingkatkan kecepatan clock. Lalu, jika seandainya evaluasi benchmark aplikasi dapat membantu keputusan terbaik. Nah, ini adalah perbandingan diagram antara menambah jumlah core dan meningkatkan kecepatan clock.